Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita boleh berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan sebentar berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas segala rahmat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan akan isi hati-Mu. Dan kami siap dibentuk, kami siap ditegur, kami siap dinasehati, supaya hidup kami makin disempurnakan dan menyukakan hati Engkau. Mari Bapak urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Roh Kudus menolong setiap kami, untuk kami boleh diberkati dan kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya percaya pagi ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan mari kita sebentar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya mengajak setiap kita untuk belajar tema yaitu bagaimanakah memperlakukan wanita. Mari kita akan membaca di dalam Injil Markus 15 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Bapak Ibu, seorang tokoh teolog wanita yang bernama Dorothy Sayers, dia menuliskan bagaimana keberanian para wanita ini, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Bagaimana para wanita ini, Bapak Ibu, mereka melihat dari kejauhan saat Yesus disalibkan. Dan mereka adalah para wanita yang pertama kali menengok kubur Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa para wanita ini seberani seperti itu? Bahkan ini sebuah jalan yang ditempuh mengandung resiko yang sangat tinggi. Dan ini tentu menjadi sebuah pertanyaan, bukan? Dan Dorothy Sayers menuliskan bagaimana para wanita ini, mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat akan bagaimana Yesus memperlakukan mereka. Bagaimana Yesus memperhatikan para wanita ini. Dan ini memang tidak dicatat di Alkitab. Dan itu sebabnya tidaklah heran para wanita ini berani menempuh segala sesuatu demi Yesus. Nah, bagaimanakah Yesus memperlakukan wanita, Bapak Ibu? Nah, sebelumnya mari kita akan belajar bagaimana budaya Yahudi tentang seorang wanita. Tahukah saudara, wanita di dalam budaya Yahudi, mereka adalah kelompok orang yang ada di kelompok golongan dua. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami yang namanya perlakuan yang menyenangkan. Mereka tidak ada emansipasi, bahkan mereka diperlakukan tidak adil. Mereka tidak mendapatkan kesempatan apapun di dalam dunia hukum. Bahkan peran dan hak wanita sangat dibatasi di dalam budaya Yahudi. Tidaklah heran, ini sangat terlihat jelas ketika di rumah ibadah, yaitu di sinagoga, Bapak Ibu. Para wanita ini, mereka ditempatkan di sebuah kamar yang terpisah atau ruangan yang terpisah. Sehingga mereka jarang sekali mendengarkan pengajaran Taurat. Dan di dalam sinagoga atau rumah Tuhan, mereka mendengar para lelaki berdoa demikian. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau tidak menciptakan kami seperti perempuan. Nah saudara, bukankah doa semacam ini sangat menyakitkan hati wanita pada waktu itu? Nah, kalau kita melihat bagaimana dunia wanita dalam budaya Yahudi, dan ini sangat menarik, bagaimana Yesus sebenarnya ketika mereka diperlakukan demikian, bagaimanakah Yesus memperlakukan wanita pada zaman itu? Saudara, bukankah kita membaca di dalam Injil, Yesus
ngobrol, Yesus berbincang-bincang dengan seorang wanita Samaria di sebuah sumur di kota Sikar. Bagaimana Yesus juga tidak keberatan ketika ia diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa. Bahkan Yesus juga menyelamatkan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Dan Yesus dengan caranya yang demikian, ia tentu menganggap wanita ini sebagai sosok yang layak untuk dihargai. Dan mereka sangat berharga di matanya. Saudara, inilah cara Yesus memperlakukan wanita pada zaman itu. Dan tentu ini menjadi sebuah keteladanan bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah kita sekarang ini? Sudahkah kita meneladani Yesus? Atau kita berlaku seperti Yesus? Bagaimanakah cara kita memperlakukan wanita di sekitar kita? Hai para lelaki, hai para suami, mari belajar perlakukanlah istrimu dengan baik. Perlakukanlah istrimu dengan penuh kasih. Mari belajar perlakukan para wanita dengan sopan dan jangan melecehkan kaum Hawa, Bapak Ibu. Berapa banyak para pria seringkali melecehkan kaum wanita. Mereka tidak menghargai wanita sama sekali. Dan bagaimanakah kita sebagai anak? Apakah kita sudah menghormati ibu kita, menghargai akan ibu kita, menghargai nasihat-nasihatnya? Mari Bapak Ibu belajar. Ketika engkau sudah menikah pun, engkau harus tetap menghormati ibumu. Sebab ia adalah wanita yang layak untuk kau hormati dan engkau hargai nasihat-nasihatnya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, hari ini belajarlah berlaku sopan, belajarlah berlaku yang baik terhadap kaum wanita. Mari jangan sampai kita melukai hati wanita dari ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita. Mari kita mengasihi mereka. Mari kita menghargai para wanita. Mari kita menghormati para wanita. Dan saya percaya ketika kita menghargai istri kita, menghargai teman kita yang wanita, kita menghargai orang-orang di sekitar kita, para wanita dengan sopan, dengan baik, saya yakin hidup kita akan diberkati. Hidup kita jadi berkat. Karena ketika kita memperlakukan mereka dengan baik, maka Tuhan akan sangat senang melihat sikap dan perbuatan kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari hari ini ingat baik-baik, belajarlah, perlakukanlah wanita dengan sopan, dengan baik, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dan hormati, hargai setiap pendapat mereka. Dan saya percaya hari ini hidup Anda akan bahagia dan diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.